Keesokan harinya, Abu Nawas muncul di alun-alun Baghdad. Ia berdiri tegak di bawah matahari, sehingga bayangannya jatuh jelas di tanah. Dengan suara lantang ia berteriak, "Hai penduduk Baghdad, hari ini aku menjual sesuatu yang paling setia, paling jujur, dan tidak pernah meninggalkan pemiliknya." Inilah bayangan Abu Nawas. Orang-orang yang mendengarnya segera berkumpul. Ada yang tertawa terbahak-bahak, ada pula yang menggelengkan kepala tak percaya. "Abu sudah gila," bisik seorang ibu pada anaknya. Seorang pedagang kain berseru, "Untuk apa membeli bayanganmu, Abu? Itu hanya noda gelap di tanah." Abu tersenyum tenang. "Bukankah kalian sering membeli budak hanya karena tubuhnya? Bayangan lebih setia daripada budak, karena tak butuh makan dan tak bisa melarikan diri." Ketika suasana semakin riuh, tiba-tiba seorang pemuda miskin maju mendekati Abu. Wajahnya pucat namun matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. "Tuan Abu," katanya dengan suara ragu, "jika bayanganmu memang setia, bolehkah aku membelinya? Aku sering ditinggalkan kawan, keluargaku pun jauh. Mungkin bayangan bisa jadi pengingat bahwa aku tak pernah benar-benar sendiri." Hari itu Baghdad sedang cerah, namun suasana di istana penuh dengan ketegangan. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan wajah yang menyimpan rasa jenuh. Sudah berkali-kali ia menantang Abu Nawas, namun si cerdik itu selalu lolos dengan jawaban yang mengejutkan. "Aku harus menemukan cara untuk menjeratnya kali ini," batin raja. Lalu dengan suara lantang ia memanggil Abu ke hadapan semua menteri. "Abu, kau selalu mengelak dari hukuman dengan akalmu. Sekarang aku ingin melihat apakah kau mampu menjual sesuatu yang sama sekali tidak bernilai. Kau harus menjual bayanganmu sendiri." Ruangan hening. Para menteri saling pandang dan sebagian menahan tawa. Salah satu dari mereka berbisik, "Kali ini Abu pasti gagal. Mana ada orang mau membeli bayangan." Tetapi Abu hanya tersenyum sambil menunduk hormat. "Baik, tuanku, jika itu titahmu, hamba akan menjual bayangan ini dengan harga mahal." Raja terbelalak. Ia yakin Abu hanya menggertak. "Ingat, Abu," ujar raja dengan nada mengancam, "jika kau gagal, nyawamu taruhannya." Semua yang hadir menahan napas. Namun Abu Nawas melangkah keluar dengan tenang, seolah sudah menyiapkan rencana besar. Kabar tentang tantangan raja menyebar cepat ke seluruh Baghdad. Di pasar, di kedai, bahkan di jalan-jalan sempit, orang-orang ramai membicarakannya. "Abu Nawas harus menjual bayangan." "Hahaha, itu mustahil," seru seorang pedagang kurma sambil tertawa keras. Seorang pemuda menimpali, "Bayangan bahkan tidak bisa digenggam. Bagaimana bisa dijual?" Lalu ada yang berkata, "Kalau Abu berhasil, itu berarti ia benar-benar penyihir." Namun berbeda dengan kerumunan yang meremehkan, Abu justru berjalan santai melewati pasar sambil tersenyum. Ia melihat kerumunan orang yang sedang menertawakannya. "Wahai sahabat-sahabatku," katanya, "bukankah kalian sering membeli sesuatu yang tidak bisa disentuh? Kalian membeli janji, membeli kehormatan, membeli gengsi. Mengapa kalian tak bisa membeli bayangan?" Orang-orang terdiam sejenak. Sebagian masih tertawa, tapi ada pula yang mulai penasaran. Dalam hati Abu berbisik, "Inilah saatnya aku menunjukkan bahwa logika bisa dibalik menjadi keuntungan." Malam itu, Abu duduk sendirian di bawah sinar rembulan. Bayangannya tampak panjang di tanah berpasir. Ia menatapnya lama, lalu bergumam, "Bayangan memang tak bisa dipegang, tapi ia selalu ada. Ia setia, tidak pernah meninggalkan tuannya. Bahkan ketika semua orang lari, bayangan tetap menempel." Abu tersenyum kecil. Jika manusia bisa membayar mahal untuk hal-hal tak nyata, seperti pujian atau gelar, maka bayangan jauh lebih layak dijual. Ia lalu menyusun rencana. Esok hari, ia akan menjadikan bayangannya sebagai barang dagangan. Tapi bukan sekadar menjual, ia akan menambahkan kata-kata manis, janji setia, dan sindiran cerdas agar orang merasa membeli sesuatu yang berharga. "Bayangan bukan sekadar gelap di tanah," gumamnya, "tetapi simbol kesetiaan. Siapa yang tak mau membelinya?" Dengan keyakinan penuh, Abu pun tertidur, menyiapkan aksi besar besok pagi. Keesokan harinya, Abu Nawas muncul di alun-alun Baghdad. Ia berdiri tegak di bawah matahari, sehingga bayangannya jatuh jelas di tanah. Dengan suara lantang ia berteriak, "Hai penduduk Baghdad,
Hari ini aku menjual sesuatu yang paling setia, paling jujur, dan tidak pernah meninggalkan pemiliknya. Inilah bayangan Abu Nawas. Orang-orang yang mendengarnya segera berkumpul. Ada yang tertawa terbahak-bahak, ada pula yang menggelengkan kepala tak percaya. Abu sudah gila, bisik seorang ibu pada anaknya. Seorang pedagang kain berseru, untuk apa membeli bayanganmu, Abu? Itu hanya noda gelap di tanah. Abu tersenyum tenang. Bukankah kalian sering membeli budak hanya karena tubuhnya? Bayangan lebih setia daripada budak, karena tak butuh makan dan tak bisa melarikan diri. Bayangan juga tak pernah mengkhianati tuannya. Kata-kata Abu membuat kerumunan mendadak terdiam. Ada yang mulai berpikir, benar juga, apa salahnya membeli bayangan? Toh hanya untuk hiburan. Abu melihat keraguan itu sebagai celah untuk langkah berikutnya. Saat suasana mulai hangat, seorang saudagar kaya maju ke depan dengan nada mengejek. Abu, katakan padaku, apa bedanya bayanganmu dengan janji para pedagang atau para pejabat? Sama-sama tak bisa dipegang. Orang-orang tertawa mendengarnya. Abu mengangguk pelan, lalu menjawab dengan wajah serius, justru itu kelebihannya, wahai tuan saudagar. Janji bisa dilupakan, budak bisa melarikan diri, harta bisa hilang. Tetapi bayangan selalu ada, bahkan ketika engkau miskin sekalipun. Bukankah itu jauh lebih berharga? Kerumunan terdiam, beberapa orang mulai mengangguk-angguk, kagum dengan kecerdikan Abu. Bayangan tidak menuntut, tidak memeras, tidak mengkhianati. Jika kalian mau membeli sesuatu, bukankah lebih baik membeli yang setia? Lalu dengan suara lantang ia menutup, aku menjual bayangan bukan karena aku butuh uang, tapi karena aku ingin mengajarkan, jangan selalu menilai dari yang tampak nyata. Nilai seringkali tersembunyi dalam hal-hal yang dianggap remeh. Kata-kata itu membuat wajah para menteri yang ikut menyaksikan berubah merah. Mereka tahu Abu sedang menyindir kebiasaan pejabat yang sering menjual janji kosong kepada rakyat. Sementara rakyat tertawa puas, Abu sudah berhasil menjadikan bayangan sebagai barang bernilai. Ketika suasana semakin riuh, tiba-tiba seorang pemuda miskin maju mendekati Abu. Wajahnya pucat namun matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Tuan Abu, katanya dengan suara ragu, jika bayanganmu memang setia, bolehkah aku membelinya? Aku sering ditinggalkan kawan, keluargaku pun jauh. Mungkin bayangan bisa jadi pengingat bahwa aku tak pernah benar-benar sendiri. Kerumunan terkejut. Seorang ibu berbisik, benarkah ada orang yang mau membeli bayangan? Abu tersenyum penuh wibawa. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Lihatlah, bayanganku panjang membentang di tanah ini. Aku menjualnya seharga 1 dirham saja, murah untuk sesuatu yang tak pernah meninggalkanmu. Pemuda itu merogoh saku lusuhnya, mengeluarkan koin terakhir, dan memberikannya dengan tulus. Abu menerima uang itu, lalu berkata, mulai hari ini, bayangan ini milikmu. Ia akan mengingatkanmu agar tak kehilangan harapan. Rakyat yang menyaksikan terdiam, lalu beberapa orang bertepuk tangan. Mereka sadar, Abu baru saja mengubah sesuatu yang tak bernilai menjadi sumber harapan bagi seorang miskin. Kabar bahwa ada orang benar-benar membeli bayangan Abu menyebar ke seluruh Baghdad dalam waktu singkat. Beberapa orang mulai penasaran, sebagian lagi merasa geli. Namun yang lebih penting, para pejabat istana ikut mendengar. Seorang menteri berbisik kepada rekannya, bayangan Abu sudah laku. Jika raja tahu, pasti ia akan murka. Tugas kita menjerat Abu bisa gagal lagi. Sementara itu, Abu justru berkeliling kota dengan tenang. Ia berkata kepada orang-orang yang ditemuinya, kalian rela membayar mahal untuk sesuatu yang tak jelas wujudnya, seperti janji kosong pejabat, atau gelar kebesaran. Mengapa bayangan yang nyata tidak boleh dihargai? Kata-katanya menjadi sindiran pedas yang membuat rakyat semakin kagum. Mereka mulai berbisik, Abu tidak sekadar menjual bayangan, ia sedang membuka mata kita. Rakyat pun semakin menghormati Abu. Bayangan yang dianggap remeh kini menjadi alat sindiran yang menusuk, sekaligus pelajaran bijak yang tak bisa dilawan dengan logika. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas membawa bayangannya ke pasar besar Baghdad. Ia berdiri di tengah keramaian sambil berteriak, hari ini bayangan Abu Nawas dilelang. Barang langka, satu-satunya di dunia. Orang-orang pun berkerumun. Ada yang datang sekadar ingin menonton, ada pula yang benar-benar tertarik. Seorang pedagang karpet menatap Abu sambil bergumam, kalau bayangan itu bisa menarik pelanggan, mungkin ada gunanya. Lalu seorang bangsawan muda maju dan berkata, aku akan menawarnya dengan 10 dinar.
Bayangan abu bisa jadi simbol keberuntunganku. Tiba-tiba suasana pasar meledak dengan sorakan. Abu tersenyum licik, 10 dinar untuk bayangan yang tak pernah meninggalkan pemiliknya. Adakah yang berani lebih tinggi? Seorang pedagang rempah pun ikut bersaing, menaikkan harga. Orang-orang yang tadinya menertawakan kini berebut menawar. Bayangan abu mendadak jadi barang dagangan yang menghebohkan seluruh kota. Kabar bahwa bayangan abu terjual mahal akhirnya sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Ia terperanjat mendengarnya. Apa? Bayangan abu laku dijual, bahkan dengan harga tinggi. Raja berdiri dengan wajah memerah menahan marah. Para menteri yang ada di sekitarnya berusaha menenangkan, namun justru menambah bara. Tuanku, abu sedang mempermainkan tita Anda. Ia menjadikan rakyat tertawa, dan yang lebih buruk, ia menyindir pejabat-pejabat yang menjual janji. Raja menggenggam tongkat emasnya dengan kuat. Aku ingin abu segera dipanggil. Aku harus tahu bagaimana ia bisa membuat rakyat percaya pada hal mustahil ini. Para penjaga pun segera bergegas mencari abu. Sementara itu, rakyat justru bersorak gembira. Mereka tahu, semakin marah raja, semakin besar peluang abu untuk memperlihatkan kecerdasannya lagi. Beberapa hari kemudian, abu dipanggil ke istana. Ia masuk dengan langkah ringan, meski suasana ruangan dipenuhi wajah-wajah tegang. Raja menatapnya tajam. Abu, ucapnya, aku memintamu menjual bayangan sebagai hukuman. Tapi yang kudengar, kau justru membuat rakyat beramai-ramai membeli dan memujimu. Bagaimana kau berani mempermainkan perintahku? Abu menunduk hormat, lalu menjawab dengan suara tenang. Ampun tuanku, hamba tidak pernah mempermainkan. Hamba hanya menunjukkan bahwa sesuatu yang dianggap remeh bisa menjadi berharga, jika orang tahu cara melihatnya. Bayangan hanyalah perumpamaan. Jika rakyat mau membayar untuk sesuatu yang setia, mungkin itu sindiran halus bagi mereka yang sering membayar mahal untuk janji yang tidak pernah ditepati. Ruangan mendadak hening. Para menteri saling berpandangan, wajah mereka memerah karena merasa tersindir. Raja pun terdiam lama, mencoba menahan amarahnya. Abu hanya berdiri tegak, menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah pertemuan di istana itu, kisah Abu Nawas menjual bayangan menyebar semakin luas. Orang-orang di Baghdad mulai memandang bayangan bukan sekadar gelap yang mengikuti tubuh, melainkan simbol kesetiaan dan kebenaran. Lihatlah bayangan Abu, kata seorang ayah kepada anaknya, ia tetap ada di bawah terik, juga di remang. Begitulah seharusnya seorang sahabat. Di pasar, pedagang menjadikan bayangan sebagai bahan iklan. Barang daganganku seperti bayangan Abu, selalu menemanimu. Teriak seorang penjual kurma. Bahkan para penyair menggubah syair, menyanjung kecerdikan Abu yang mampu menjadikan hal tak bernilai menjadi pelajaran hidup. Rakyat semakin mencintainya, karena mereka merasa Abu bukan sekadar pelawak, tapi juga guru kehidupan yang membungkus nasihat dalam kelucuan. Bayangan kini tak lagi dipandang sepele, melainkan kebanggaan. Raja pun kian bingung, bagaimana bisa sebuah hukuman berubah menjadi legenda yang memuliakan Abu. Namun di balik kagum rakyat, ada menteri-menteri yang semakin gusar. Salah satunya, Menteri Khalid, berkata dengan nada tinggi di ruang rapat, Tuanku, jika dibiarkan, Abu akan menguasai hati rakyat. Ia menyindir pejabat, dan kita semua jadi bahan tertawaan. Menteri lain menambahkan, benar. Hari ini ia menjual bayangan. Besok, siapa tahu ia menjual nama kita dengan harga yang lebih mahal. Mereka pun merencanakan jebakan baru. Kita harus menjatuhkan Abu di depan rakyat. Buat ia tak mampu menjawab pertanyaan, sehingga mereka tahu ia bukan orang sakti, hanya penipu licik. Namun, Raja terdiam. Dalam hatinya, meski marah, ia sebenarnya menikmati kelicikan Abu. Ada bagian dari dirinya yang mengakui, tanpa Abu, istana terasa sepi dan rakyat tak punya bahan cerita. Tetapi sebagai raja, ia tak mungkin mengakuinya terang-terangan. Ketika isu tentang menteri yang ingin menjatuhkannya mulai terdengar, Abu justru tersenyum santai. Jika mereka ingin menjeratku dengan pertanyaan, gumamnya, maka aku akan menjawab dengan jawaban yang mereka sendiri tidak sangka. Ia pun mulai berkeliling kampung, menceritakan kisah sederhana, bayangan adalah saksi kehidupan. Ia tidak pernah bohong, karena ia selalu meniru wujud kita yang sebenarnya. Kata-kata ini tersebar cepat, sehingga rakyat semakin yakin Abu bukan sekadar penjual bayangan, tapi penjual kebijaksanaan. Maka ketika menteri mencoba menjelekkan Abu di depan rakyat, mereka malah balik mencibir. Kalian takut pada bayangan Abu.
Mungkin karena bayangan kalian sendiri tidak setia. Para menteri makin geram, sedangkan Abu semakin dicintai. Lagi-lagi, jebakan berubah menjadi kemenangan baginya. Raja yang terusik akhirnya memutuskan untuk menguji Abu sekali lagi. Ia memanggil Abu ke istana dan berkata, "Abu, aku beri engkau pilihan, tunjukkan bukti bahwa bayanganmu memang berharga, atau aku akan menghukum mati karena mempermainkan titahku." Seluruh ruangan hening. Para menteri menunggu Abu jatuh dalam perangkap. Namun Abu mengangkat tangan dan menjawab, "Tuanku, bayangan ini sudah terbukti berharga. Lihatlah, rakyat rela membayar dinar untuk memilikinya, karena mereka percaya pada simbol kesetiaan. Jika itu tidak cukup, izinkan hamba menjual bayangan hamba kepada Baginda sendiri." Raja terperanjat. "Apa maksudmu, Abu?" Abu menunduk dan berkata, "Jika tuanku membeli bayangan hamba, maka seluruh rakyat akan percaya bahwa raja adalah pemilik kesetiaan yang tak pernah pergi. Bukankah itu harga yang pantas?" Raja terdiam lama. Wajahnya merah, antara marah dan malu, tapi di balik itu ia tak bisa menahan tawa. "Dasar Abu, engkau selalu bisa membalikkan keadaanku. Baiklah, aku beli bayanganmu. Tapi jangan harap aku bayar murah." Raja pun memberikan sekantung besar dinar emas, jauh lebih banyak dari harga yang pernah ditawarkan rakyat. Abu menerima dengan hormat, lalu menjawab, "Mulai hari ini, bayangan hamba menjadi milik tuanku. Semoga bayangan itu selalu mengingatkan bahwa seorang raja harus setia kepada rakyatnya, sebagaimana bayangan setia pada pemiliknya." Rakyat yang mendengar kisah itu bersorak gembira. Mereka tahu Abu telah menang lagi, bukan hanya dengan kelicikan, tapi dengan kebijaksanaan. Bayangan yang semula dimaksudkan sebagai bahan hukuman kini menjadi pelajaran berharga yang akan dikenang selamanya, bahwa kesetiaan, meski tak berwujud nyata, lebih mahal dari emas.